Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 4181, melatih keterampilan bela diri. Nak, itu sudah cukup. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu marah seperti ini. Long Shengbu tersenyum dan berbicara untuk meredakan kemarahan Long Xiao Xiao. Dia tidak ingin keadaan menjadi terlalu tegang. Aku, Long Xiao Xiao, tidak akan berdiskusi dengan mereka hari ini. Namun mereka tidak bisa melupakan statusnya. Mereka tidak bisa melupakan apa itu hubungan atasan dan bawahan, kata Long Xiao Xiao. Bawahan ini bersalah. Penatua Ruyun dan Long Nansun berbicara pada saat yang bersamaan. Namun, Long Xiao Xiao mengabaikan mereka sama sekali. Dia berbalik dan menatap Chu Feng. Ketika dia melihat ke arah Chu Feng, ekspresi kemarahan dan penampilan agresifnya menghilang dan digantikan dengan kemesraan yang nakal. Terutama matanya yang berbinar menjadi 2 bulan sabit. Dia terlihat sangat menawan. Deruan kecil, maafkan saya. Saya gagal mendisiplinkan mereka dengan benar dan mati karena kinerja saya yang buruk, kata Long Xiao Xiao sambil tersenyum. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa menyalahkanmu, Tuan Putri. Akulah yang mengecewakan ekspektasi Tuan Putri. Jika ada kesempatan lagi, saya pasti akan memaafkannya hari ini, kata Chu Feng dengan sangat menyesal. Itu kesepakatan. Menyarankan kamu menyimpannya. Aku akan menunggumu untuk menebusnya. Saat Long Xiao Xiao berbicara, dia dengan sengaja mengambil langkah maju. Jarak antara dia dan Chu Feng sangat dekat. Adegan ini menyebabkan mata Long Nansun memerah. Bahkan yang lain pun terkejut dengan tingkah lakunya. Namun, Long Xiao Xiao tidak melakukan tindakan intim apapun. Sebaliknya, dia hanya terus-menerus dengan Chu Feng. Meskipun sikap Long Xiao Xiao terhadapnya sangat baik, Chu Feng merasa tidak pantas baginya untuk berlama-lama. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal yang sederhana, dia pergi bersama Fu Mo Xin Er. Mengenai Long Xiao Xiao, dia sangat baik. Bersama dengan Long Shengbu, dia melihat Chu Feng dan Fu Mo Xin Er keluar dari istana sebelum berbalik. Dia juga meminta Long Nansun dan Penatua Ruyun menemani mereka. Kemungkinan besar, dia takut mereka akan berusaha menyakiti Chu Feng dan Fu Mo Xin Er. Dalam perjalanan, Fu Mo Xin Er melihat ke arah Chu Feng dan bertanya, "Kenapa kamu tidak merasa kecewa?" Chu Feng sangat cemberut sebelumnya. Itu adalah satu hal jika dia benar-benar tidak mampu mengalahkan kedua spiritualis dunia itu. Namun, ia kalah bersaing dengan mereka karena berbagai alasan. Karena itu, dia akhirnya dijajak. Wajar jika dia merasa sedih. Fu Mo Xin Er mengira suasana hati Chu Feng akan sangat terpengaruh. Dia tidak berharap dia bereaksi seolah dia baik-baik saja. Apa yang terjadi sudah terjadi. Bahkan jika saya merasa tidak enak badan, saya tidak akan dapat mengubah apapun. Saya yakin Senior Long akan bisa mengerti dan tidak akan menyalahkan saya, kata Chu Feng. Kamu benar-benar memiliki sikap yang baik terhadap kehidupan. Fu Mo Xin Er tersenyum. Namun, saat dia berbicara, dia berbalik dan melihat ke arah perkemahan klan naga yang semakin berkembang semakin jauh. Chu Feng secara alami memperhatikan tindakannya melihat ke belakang. Namun, dia tidak menyadari sedikit pun rasa dingin muncul di mata Fu Mo Xin saat dia melihat ke belakang. Kemudian, Chu Feng dan Fu Mo Xin Er bertemu dengan Long Daoshi. Chu Feng memberitahu Long Daoshi tentang apa yang terjadi. Long Daoshi tentu saja tidak akan menyalahkan Chu Feng. Lagi pula, dia merasa sudah berhutang banyak pada Chu Feng. Konon, Chu Feng dan yang lainnya tidak langsung pergi.
Alasannya adalah karena dia telah membuat perjanjian dengan Fumo Xiaoyu untuk menemukan mereka di sana. Dilihat dari waktu yang telah berlalu, dia akan segera tiba. Chou Feng ingin kembali ke Ancestral Martial Starfield setelah bertemu dengan Fumo Xiaoyu. Konon, lokasi yang dituju Chou Feng bukanlah alam besar atas Chiliochos besar. Sebaliknya, itu adalah alam atas 9 naga. Saat itu, ketika Chou Feng berkompetisi untuk peringkat The Chastars bela diri leluhur di gundukan tanda abnormal 9 naga di alam atas 9 naga, dia dan Wuma Shenji telah menemukan keberadaan misterius di kedalaman gundukan tanda abnormal 9 naga. Keberadaan misterius itu tidak hanya merampas telur kilin milik Chou Feng, tetapi juga meninggalkan racun di tubuh Chou Feng. Selain itu, ia telah memberitahu Chou Feng untuk menemukannya begitu dia menjadi yang maha tinggi. Meskipun keberadaan misterius telah memberi Chou Feng 10 tahun untuk mencapai alam yang maha tinggi, dia telah merasakan kekuatan racun. Karena itu, karena dia telah menjadi yang maha tinggi, dia harus mencari keberadaan misterius itu. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan dari keberadaan misterius itu, dia perlu menghilangkan racun di tubuhnya. Kalau tidak, jika racunnya kambuh lagi, itu akan sangat berbahaya. Pada siang hari, semua orang berkumpul. Saat malam tiba, mereka semua berpencar untuk beristirahat di lokasi masing-masing. Chou Feng tidak dapat menahan diri dan memasuki ruang roh dunianya. Baik Nyonya Ratu maupun Yusha sedang berlatih dengan mata tertutup. Katakanlah, dua leluhur kecil, bukankah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih? Jika salah satu dari kalian bangun hari ini, saya tidak akan dipermalukan seperti itu, desah Chou Feng tak berdaya. Tentu saja, kata-katanya adalah dia meratapi apa yang telah terjadi. Ketika Yusha memasuki pelatihan tertutup, budidayanya hanya pada tahap awal yang mulia. Sedangkan untuk Nyonya Ratu, budidayanya bahkan lebih lemah ketika dia memasuki pelatihan tertutup. Meskipun mereka berdua telah mengikuti pelatihan tertutup untuk waktu yang sangat lama, Chou Feng tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa budidaya mereka akan mencapai alam yang maha mulia saat mereka keluar. Akan sangat keterlaluan jika itu yang terjadi. Jadi, bahkan jika mereka berdua tidak dalam pelatihan tertutup, Chou Feng masih belum bisa menandingi Yu Yang jika mereka bersaing dengan roh dunia. Meskipun si gendut berkulit gelap itu jelek, keterampilannya nyata. Bagaimanapun juga, roh dunia Asura terkenal karena kepribadiannya yang membanggakan. Mampu memiliki roh dunia Asura tingkat tertinggi yang melayaninya sangatlah luar biasa. Chou Feng hanya melirik Nyonya Ratu dan Yusha. Dia tidak mengganggu mereka. Berada dalam pelatihan tertutup sangat berbahaya. Chou Feng tidak bisa mengganggu mereka hanya karena dia menginginkannya. Alasan utama Chou Feng memasuki ruang roh dunianya adalah kocokan ekor kuda milik guru surgawi. Kaulah yang membuatku kehilangan muka hari ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Chou Feng sambil melihat kocokan ekor kuda. Setelah mengatakan itu, Chou Feng memeriksa kocokan ekor kuda. Setelah tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dia keluar dari ruang roh dunianya. Setelah keluar, Chou Feng tidak beristirahat. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa gulungan dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Chou Feng telah menjadi yang maha tinggi sekarang. Tapi, dia belum pernah mempelajari keterampilan bela diri baru sama sekali. Keterampilan bela diri terkuatnya masih merupakan tabu agung peringkat 1, segel nasib surgawi yang diberikan kepadanya oleh Tao Tua berhidung sapi. Sebelumnya, Chou Feng telah memperoleh keterampilan bela diri perlindungan Balai Bintang Ungu, peringkat 3 tabu agung, hujan meteor ungu. Belum lama ini, dia juga mendapatkan hasil panen yang cukup banyak di jurang tak berujung. Blood Mist Exalted surgawi dan keempat spiritualis dunia itu tidak hanya memiliki harta dan material pembentukan roh, ada juga keterampilan bela diri tabu agung.
Chou Feng ingin segera memahami semua kemampuan itu. Bagaimanapun, galaksi cahaya suci sangatlah besar. Dia merasa bahwa dia pasti akan bertemu seseorang yang setara dengannya. Jika Chou Feng tidak memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat dari lawannya, dia akan dirugikan. Saat semua ini terjadi, Chou Feng tidak tahu bahwa Fu Mo Xin-er tidak sedang beristirahat di kamarnya. Bab 4182 Nyonya Gusu. Waktu malam. Kebanyakan orang sedang beristirahat. Meskipun para petarung bela diri tidak lagi membutuhkan tidur dan penghidupan untuk bertahan hidup setelah mereka mencapai tingkat terobosan tertentu, istirahat tetap akan memulihkan stamina mereka dan bermanfaat bagi para penguasaan. Oleh karena itu, sebagian besar petani memilih istirahat pada malam hari. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dengan bakat yang relatif lemah. Pada saat itu, ada 2 orang di kamp klan naga yang belum tidur. Kedua orang itu memiliki bakat yang sangat kuat. Mereka adalah penatua penegak hukum klan naga Long Ruyun dan jenius Long Nansun. Mereka berdua memiliki kamar tidur masing-masing di dalam istana untuk beristirahat. Namun, mereka saat ini sedang beristirahat di dalam kamar tidur yang sama. Selain itu, hanya mereka berdua yang hadir. Tuan Muda Nansun, mengapa Anda begitu tertarik pada Putri Xiao Xiao? Jangan terlalu lama melupakan keadaan klan naga saat ini, kata Long Ruyun. Aku tahu. Tapi, Xiao Xiao telah banyak membantuku. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja setelah ibunya kehilangan kekuasaan. Sebaliknya, aku harus membantu di saat seperti ini. Hanya di saat seperti ini aku bisa memenangkan hatinya, kata Long Nansun. Perjuangan di dalam klan naga sangatlah kejam. Terkadang, Anda perlu belajar melepaskan diri. Jika bukan karena Long Shengbu siap untuk terus melindungi Long Xiao Xiao, bagaimana dia bisa berani bertindak begitu perkasa di hadapan kita? Saat Long Ruyun mengucapkan kata-kata itu, dia bersinar dingin. Ternyata, dia menyimpan dendam karena cara Long Xiao Xiao menyuruh mereka berkeliling hari ini. Nenek Ruyun, yakinlah. Aku, Long Nansun, tidak bodoh. Meskipun rasa sayangku pada Xiao Xiao nyata, aku juga tahu kesopanan. Jika saya harus memilih antara prospek masa depan Xiao Xiao dan keluarga saya akan memilih keselamatan keluarga dan masa depan saya sendiri tanpa ragu-ragu. Lagi pula, keadaan saat ini masih diragukan. Mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Pada saat itu, banyak orang sudah menjauhkan diri dari Long Xiao Xiao. Bagi saya, ini adalah peluang yang paling optimal. Bagaimanapun, hanya aku yang masih di sisinya. Hanya saja saya masih bersedia bekerja untuknya. Jika keadaan berubah menjadi lebih baik di masa depan, meski dia tidak membalas cintaku, dia pasti akan mengingat kesetiaanku padanya. Dia pasti akan menempatkan saya pada posisi penting di bawahnya, kata Long Nansun. MN. Apa yang Anda katakan juga masuk akal. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati, kata Long Ruyun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, sungguh luar biasa, jagalah dirimu sendiri. Itu adalah suara seorang wanita. Terlebih lagi, suaranya sangat mengejek. Ketika suara itu terdengar, Long Ruyun dan Long Nansun mengalami perubahan ekspresi yang besar. Mengabaikan fakta bahwa mereka telah membentuk formasi roh dan mustahil bagi orang lain untuk masuk, percakapan mereka sebelumnya sangatlah tidak sopan. Jika percakapan mereka diketahui, terutama jika sampai ke telinga Long Xiao Xiao, mereka akan sangat menderita. Tapi, tidak peduli bagaimana mereka memeriksa sekelilingnya, mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara kepada mereka. Hal ini membuat mereka semakin takut. Jelas hanya mereka berdua yang ada di istana, jadi mengapa suara orang lain muncul?
Siapa kamu? Berhentilah mencoba menjadi misterius dan keluarlah dari sini. Long Ruyun berteriak dengan marah setelah tidak dapat menemukan pelakunya. Kamu sudah melupakanku begitu cepat. Suara itu terdengar lagi. Namun, saat suara itu kembali terdengar, seorang wanita cantik pun muncul. Saat melihat wanita itu, keterkejutan memenuhi wajah Long Nansun dan Long Ruyun. Ekspresi mereka menjadi rumit. Pada saat yang sama, mereka merasa tidak percaya. Alasannya adalah karena orang yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang tidak pernah mereka duga. Orang itu adalah Fumo Sin-er. Itu kamu? Bagaimana? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Long Ruyun bertanya dengan suara tegas. Dia bahkan melihat sekeliling saat mengucapkan kata-kata itu. Dia berusaha mencari kaki tangan Fumo Sin-er. Bagaimanapun, dia merasa mustahil baginya untuk memasuki istana sendirian. Heh, pelacur tua, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan hari ini? Lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Saat Fumo Sin-er berbicara, matanya menyipit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Long Ruyun tidak terlalu memikirkan kata-kata Fumo Sin-er. Dia tidak berkata apa-apa, dan langsung menyerangnya. Dia telah melepaskan kekuatan menindasnya yang tak terbatas. Bagaikan binatang buas tak berbentuk, kekuatan penindasannya menyapu Fumo Sin-er. Anda? Tapi, setelah dia melepaskan kekuatannya yang menindas, Long Ruyun tercengang. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Kemudian digantikan dengan rasa takut. Pada awalnya, dia merasa skeptis. Namun, saat itu dia yakin. Kekuatan penindasannya telah dihadang oleh Fumo Sin-er. Terlebih lagi, dia tidak dibantu oleh siapapun saat ini. Fumo Sin-er adalah orang yang menghalangi kekuatan penindasannya. Wah! Tapi Long Ruyun tidak menghentikan serangannya karena itu. Sebaliknya, dia menggerakkan tangannya ke arah rambutnya dan mencabut jepit rambut emas di kepalanya. Jepit rambut emas itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya keemasan saat ia meninggalkan rambutnya dan melesat langsung ke arah Fumo Sin-er. Jepit rambut emas itu sangat kuat. Saat ia melesat maju, ia bahkan mengeluarkan auman naga. Ternyata jepit rambut itu sebenarnya adalah persenjataan agung yang tidak lengkap. Selanjutnya, Long Ruyun telah menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk menyerang dengan jepit rambutnya. Paah! Meskipun jepit rambut itu menakutkan, Fumo Sin-er hanya mengulurkan tangannya dan meraih jepit rambut itu. Begitu saja, dia mencabut jepit rambut itu dari udara. Trik yang tidak penting. Fumo Sin-er mengepalkannya terlebih dahulu. Dengan jepret, jepit rambut emas itu hancur berkeping-keping. Anda! Baik Long Nansun dan Long Ruyun benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini. Jepit rambut emas adalah persenjataan agung yang tidak lengkap. Itu sangat sulit. Bang! Detik berikutnya, pakaian Fumo Sin-er berkibar dan dia melepaskan kekuatan penindasnya. Begitu dia melepaskan kekuatannya yang menindas, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Baik Long Nansun dan Long Ruyun merasakan bahaya yang fatal. Kekuatan menindas itu berkali-kali lebih menakutkan daripada kekuatan menindas Long Shengbu. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Tanya Long Ruyun. Ketakutan memenuhi suaranya. Dia dan Long Nansun akhirnya menyadari bahwa gadis yang mereka anggap agak lemah sebenarnya adalah keberadaan yang menakutkan. Belum lagi mereka berdua, bahkan jika Long Shengbu ada di sana, dia pasti juga bukan tandingan gadis itu. Benar saja, kamu adalah katak di dasar sumur. Melihat kepanikan dan keterkejutan di wajah Long Ruyun dan Long Nansun, sudut mulut Fumo Sin-er menyeringai. Namun niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun.
bersiap untuk mati. Tiba-tiba, Fumo Sin-er mengangkat lengannya dan meraih ke arah Long Ruyun. Dia berencana untuk merobek mulut Long Ruyun dengan tangannya. Paah! Tapi, saat tangannya hendak meraih Long Ruyun, tangan lain tiba-tiba muncul dan meraih pergelangan tangannya, menghentikan serangannya. Melihat ke atas, ekspresi Fumo Sin-er berubah drastis. Kepanikan muncul di wajahnya. Orang yang memegang pergelangan tangannya adalah nenek Fumo Sin-er. Nyonya Gusu. Namun, setelah melihat neneknya, Fumo Sin-er tidak memanggilnya sebagai nenek. Sebaliknya, dia memanggilnya sebagai Nyonya Gusu. Terlebih lagi, suaranya tidak lagi memiliki keintiman seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bab 4183, Kembalinya Xiaoyu. Sin-er, kenapa kamu bermaksud begitu pemarah? Ini tidak seperti kamu, Nenek Fumo Sin berbicara dengan suara tegas. Nyonya Gusu, aku sedang terburu nafsu. Tolong hukum saya. Saat Fumo Sin-er berbicara, dia mundur dan setengah tergeletak di tanah. Sepertinya dia meminta maaf. Baik Long Ruyun dan Long Nansun menakjubkan dengan pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka semakin takut. Mereka tidak tahu siapa wanita tua yang tiba-tiba muncul itu. Namun, mereka dapat mengetahui dari reaksi Fumo Sin-er bahwa wanita tua itu adalah seseorang dengan status lebih tinggi dan kekuatan lebih besar darinya. Tapi sebenarnya siapa mereka? Sebagai anggota klan naga, mereka bisa dikatakan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang kedua orang itu sebelumnya. Pada saat itu, Nenek Fumo Sin-er memperhatikan Long Ruyun dan Long Nansun. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebaliknya, dia merentangkan dan dengan lembut menunjuk ke dahi mereka. Detik berikutnya, Long Ruyun dan Long Nansun berdiri terpana. Tampaknya olah ketakutan mereka. Baru setelah dia selesai melakukan ini, Nenek Fumo Sin-er melihat ke arah Fumo Sin-er. Kamu bisa bangkit. Ini sama sekali bukan kejahatan, kata Nenek Fumo Sin. Terima kasih, Nona Gusu. Fumo Sin-er membungkuk untuk mengucapkan terima kasih sebelum berdiri kembali. Nyonya Gusu, kapan kamu kembali? Tanya Fumo Sin-er. Saya baru saja kembali, kata Nenek Fumo Sin-er. Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Fumo Sin-er. Memiliki. Nenek Fumo Sin-er tersenyum. Kemudian, dia berkata, berhentilah bertele-tele. Sin-er, silakan katakan apa yang ingin kamu katakan. Fumo Sin-er mulai ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Nyonya Gusu, apakah mungkin untuk tidak memberitahu Tuan Muda tentang apa yang terjadi di sini hari ini? Saya bisa melakukan itu. Tapi, Sin-er, ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu, kata Nenek Fumo Sin-er. Nyonya Gusu, silakan beritahu Sin-er apa itu, kata Fumo Sin-er. Kamu mungkin tidak menyukai Chu Feng itu, kan? Tanya Nenek Fumo Sin-er. Tidak, Sin-er tidak akan berani, Fumo Sin-er berjanji berulang kali. Tapi ekspresi bingung muncul di matanya. Sin-er, aku berpikir demi kamu. Anda tidak boleh tertipu oleh Chu Feng itu. Dia adalah pria yang tidak boleh membuat Anda jatuh hati. Memahami. Jika kamu akhirnya jatuh cinta padanya, aku pun tidak akan bisa membantumu, kata Nenek Fumo Sin-er. Terima kasih atas pengingat Anda, Nona Gusu. Sin-er akan mengingatnya dengan tegas, Fumo Sin-er mengangguk berulang kali. Kalau begitu, kamu bisa kembali. Saya akan menangani semuanya di sini, kata Nenek Fumo Sin-er. Ya, Sin-er mengerti. Setelah mengatakan itu, Fumo Sin-er pergi dengan patuh.
dia tidak berani tinggal. Adapun nenek Fumo Sin-er, dia melambaikan lengan bajunya. Pergerakan lengan bajunya tidak menimbulkan angin sama sekali. Tapi, Long Ruyun dan Long Nansun, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba berdiri. Mereka tidak hanya berdiri, tetapi mereka juga kembali ke posisi yang sama seperti saat mereka mengobrol sebelumnya. Bahkan semut pun punya cara hidup masing-masing. Nenek Fumo Sin-er menghela nafas. Tetapi, di setiap komunitas, saling menipu masih terjadi. Saya kira ini adalah sifat manusia. Nenek Fumo Sin-er melihat ke arah Long Ruyun dan Long Nansun dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergeser, dan dia melayang di udara. Setelah Fumo Sin-er dan neneknya pergi berturut-turut, Long Nansun dan Long Ruyun tiba-tiba sadar kembali. Setelah sadar kembali, keduanya saling memandang dengan cemas. Mereka terus merasa ada sesuatu yang salah, namun mereka tidak dapat menentukan apa yang salah. Tuan Muda Nansun, apa yang kita bicarakan tadi? Long Ruyun tiba-tiba bertanya. Long Nansun merenung sejenak sebelum berkata, Nenek Ruyun, kamu sepertinya memberitahuku bahwa aku perlu mempertimbangkan banyak hal demi kebaikanku sendiri. Oh. Long Ruyun mengangguk. Namun, ekspresinya segera berubah besar. Dia menggerakkan tangannya ke rambutnya. Tuan Muda Nansun, di mana jepit rambut nagaku yang melingkar? Long Ruyun bertanya dengan sangat panik. Jepit rambut. Bukankah jepit rambutmu ada di kepalamu tadi? Tanya Long Nansun. Lebih awal. Bagaimana mungkin? Pasti jatuh di suatu tempat. Tuan Muda Nansun, tolong bantu saya mencarinya. Saat Long Ruyun berbicara, dia bergegas keluar dari aula istana. Melihat itu, Long Nansun segera mengikutinya. Mereka berdua mulai mencari jepit rambut dengan panik. Rupanya, mereka tidak lagi ingat Fumo Sin-er muncul di hadapan mereka. Mereka juga tidak mengingat nenek Fumo Sin-er. Mereka bahkan tidak ingat bagaimana jepit rambut itu hilang. Pada saat itu, Fumo Xiaoyu akhirnya sampai di tempat yang telah mereka tentukan. Namun dia tidak kembali sendirian. Dia membawa seorang gadis bersamanya. Gadis itu tidak memiliki penampilan yang mempesona, namun dia memiliki wajah yang sangat menyenangkan dan rapi. Kulitnya putih dan matanya jernih. Di kepalanya ada ekor kuda hitam panjang yang sederhana. Bahkan pakaiannya pun sangat polos dan sederhana. Dia adalah seorang gadis yang berpenampilan sederhana. Seseorang tidak akan merasa tertarik padanya hanya dengan sekali pandang. Tapi, dia juga tidak akan membuat orang merasa jijik. Dia termasuk tipe orang yang akan merasa lebih nyaman jika semakin banyak orang melihatnya. Chou Feng dan Fumo Sin-er sangat gembira saat melihat kembalinya Fumo Xiaoyu. Mereka ingin memanggilnya ketika gadis berambut hitam itu tiba-tiba memanggil Chou Feng. Chou Feng. Apakah kamu benar-benar Chou Feng? Tanya gadis berambut hitam itu. Saya Chou Feng. Nona muda, siapakah Anda? Tanya Chou Feng. Sebelum gadis itu bisa mengatakan hal lain, Fumo Xiaoyu mendorongnya ke samping. Nona muda, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa menunggu sampai nanti. Izinkan saya mendiskusikan bisnis yang benar dengan saudara Chou Feng terlebih dahulu. Gadis itu agak bijaksana. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan mulai memeriksa Chou Feng. Namun, semakin dia memeriksanya, semakin besar kekecewaan di matanya. Hehe. Saudara Chou Feng, aku sangat merindukanmu. Fumo Xiaoyu memeluk Chou Feng saat melihatnya. Baru kemudian dia bertanya sambil tersenyum nyengir, bagaimana kabarnya? Adik perempuanku tidak membuatmu merasa tidak nyaman, kan? Apakah kalian berdua akhirnya melakukan sesuatu yang tidak bermoral?
Fumo Xiaoyu memiliki senyum nakal di wajahnya. Kakak, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Hal tidak bermoral apa yang kamu maksudkan? Wajah Fumo Xin-er langsung memerah setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian menatap tajam ke arah Fumo Xiaoyu. Hal-hal yang tidak bermoral berarti sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan di depan umum. Misalnya makan bersama, minum bersama, dan berlatih bersama, kata Fumo Xiaoyu sambil tersenyum berseri. Apa yang tidak cocok dengan benda-benda itu? Fumo Xin-er menghentakkan kakinya dengan marah. Melihat ekspresi santai di wajah Fumo Xiaoyu, Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang terjadi pada klan surgawi Chu. Tapi, Chu Feng masih mengkhawatirkan klannya. Karena itu, dia masih menanyakan hal itu. Ketika Chu Feng bertanya kepadanya tentang klannya, Fumo Xiaoyu menjadi sangat senang dengan dirinya sendiri. Saudara Chu Feng, dengan saya yang menangani semuanya, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Saya pribadi telah mencari tempat persembunyian. Klanmu telah dengan lancar pindah ke sana sekarang. Saya jamin tidak ada yang bisa menemukan klan Anda. Bahkan jika mereka disuruh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mulai sekarang, Anda dapat melanjutkan dan melakukan pekerjaan Anda di dunia yang luas tanpa rasa khawatir, kata Fumo Xiaoyu. Bab 4184 Ziling. Saudara Xiaoyu, terima kasih atas semua masalah yang telah kamu lalui untukku. Chu Feng menjadi sangat lega setelah mengetahui bahwa anggota klannya baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Fumo Xiaoyu. Jika Chu Feng tidak memiliki kekhawatiran lagi, dia akan jauh lebih santai dan tidak perlu terlalu memikirkan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu. Oh, itu benar. Di lokasi di mana anggota klanmu berlindung. Saat Fumo Xiaoyu berbicara, dia menyerahkan sebuah gulungan kecil kepada Chu Feng. Chu Feng menerima gulungan itu dan membukanya. Dia menemukan bahwa gulungan itu sebenarnya adalah peta yang menunjukkan lokasi di mana klan surgawi Chu telah dipindahkan. Benar saja diketahui, lokasinya adalah tempat yang tidak mudah orang. Namun, ketika Chu Feng mulai memikirkan bagaimana semua anggota klannya dipindahkan dari rumah akrab mereka ke tempat baru, dia merasa mulai tidak nyaman. Saya telah membawa kesulitan pada anggota klan saya, desah Chu Feng. Klan surgawi Chu saat ini bertanggung jawab atas medan bintang bela diri leluhur. Orang-orang pasti akan mendiskusikan hilangnya mereka secara tiba-tiba. Kesulitan apa yang mereka alami? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk memiliki anggota klan yang luar biasa seperti Anda, kata Fumo Xiaoyu. Chu Feng menatap gadis berambut hitam itu dan bertanya pelan, "Oh, benar. Kakak Xiaoyu, siapa wanita muda itu?" Dia memperkenalkanku. Oh, dia? Dia datang untuk mencarimu, kata Fumo Xiaoyu. Temukan aku. Chu Feng sangat terkejut. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengenal gadis berambut hitam itu. Itu benar. Dia tiba di klan Anda dan menyatakan bahwa dia perlu bertemu dengan Anda. Saya melihat betapa mendesaknya dia, dan karena saya tahu di mana Anda berada, saya memutuskan untuk membawanya ke sini. Namun, dia bertingkah sangat misterius dan menolak memberitahuku mengapa dia mencarimu. Tadinya kukira dia adalah gadis yang telah kamu tipu. Tapi, kalau dilihat dari keadaannya sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya, kata Fumo Xiaoyu sambil berbisik. Tentu saja tidak. Saya bahkan tidak mengenalnya, kata Chu Feng. Baiklah, baiklah. Bicaralah dengannya. Kamu akan tahu kenapa dia mencarimu setelah kamu bertanya padanya. Setelah Fumo Xiaoyu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia meraih Fumo Xin-er dan pergi. Kakak beradik itu tersenyum gembira. Hubungan mereka sangat baik. Adapun Chu Feng,
dia tiba di hadapan gadis berambut hitam. "Nona muda, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku?" tanya Chu Feng. "Ayo cari tempat yang tenang untuk ngobrol." Saat gadis berambut hitam itu berbicara, dia melangkah ke langit dan mulai berjalan pergi. Melihat itu, Chu Feng mengikutinya. Gadis berambut hitam itu tidak berjalan jauh. Dia berhenti setelah mencapai suatu tempat tanpa orang. "Wah, Bas!" Dia mengangkat tangannya, dan formasi roh muncul. Formasi roh itu menyegel Chu Feng dan dia di dalamnya. Kekuatan rohnya berada di tingkat suci. Terlebih lagi, ada tanda naga di atasnya. Meskipun kekuatan roh Chu Feng sedang dilahap oleh kocokan ekor kuda guru surgawi, persepsi tajam spiritualis dunianya tetap ada. Dia dapat mengatakan bahwa gadis itu bukanlah spiritualis dunia jubah suci tanda naga biasa. Kekuatan rohnya sangat kuat. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia yang telah memahami sensasi transformasi naga. Chu Feng tidak dapat menentukan budidayanya karena tersembunyi. Tapi, teknik roh dunianya saja sudah cukup untuk meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Meskipun gadis itu terlihat biasa saja, dia adalah seseorang yang luar biasa. Izinkan aku menanyakan ini lagi padamu. Apakah kamu benar-benar Chu Feng? Kamu adalah Chu Feng yang ditinggalkan oleh klan surgawi Chu, Chu Feng yang tumbuh di keluarga Chu di 9 provinsi benua alam bela diri leluhur, tanya gadis berambut hitam itu. Itu aku. Nona muda, siapa kamu? Tanya Chu Feng. Dia menjadi semakin penasaran dengan gadis itu. Namaku Yu Ting. Saya datang ke sini untuk mencari Anda karena ada masalah penting. Saat Yu Ting berbicara, dia mengeluarkan bel kecil. Itu adalah lonceng kecil berwarna ungu. Ekspresi Chu Feng segera berubah saat melihat bel kecil. Emosinya langsung berubah menjadi kekacauan. Kegembiraan dan kegugupan memenuhi pikirannya. Dia menjadi sangat tidak stabil. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tidak mengenali bel kecil itu. Lonceng kecil itu adalah sesuatu yang dia bentuk menggunakan teknik roh dunianya. Itu adalah hadiah yang dia berikan kepada Ziling. Nona Yu Ting, dari mana kamu mendapatkan bel itu? Chu Feng segera bertanya setelah menerima bel kecil. Meskipun dia adalah orang yang sangat tenang, dia benar-benar panik saat itu. Ziling terlalu penting bagi Chu Feng. Dia adalah satu-satunya orang selain Nyonya Ratu yang benar-benar melewati cobaan dan kesengsaraan bersamanya. Dia adalah seorang wanita yang pernah mengalami kesulitan dan bahaya bersamanya. Namun, sejak Chu Feng pertama kali meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, dia belum pernah melihat Ziling lagi. Menurut informasi yang ditinggalkan ayahnya, Chu Feng mengetahui bahwa Ziling masih berada di galaksi cahaya suci. Dia sangat ingin membantu Chu Feng. Tapi, bakatnya terlalu kurang. Jadi, meski dia dibantu oleh ayah Chu Feng, dia tetap harus bekerja ekstra keras. Chu Feng tahu bahwa Ziling sedang berlatih di suatu tempat. Tapi, dia tidak tahu secara detail di mana dia berada. Sejak Chu Feng meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, dia belum pernah melihat Ziling lagi. Tidak perlu menyebutkan status yang dia pegang di hati Chu Feng. Ziling adalah satu dari sedikit orang yang mampu menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Hal ini terutama terjadi pada saat ini. Setelah mendengar kabar tentang Ziling setelah sekian lama, Chu Feng merasa gembira sekaligus gugup. Dia bersemangat karena akhirnya menerima kabar tentang Ziling. Dia gugup karena dia tidak tahu apakah berita ini baik atau buruk. Tampaknya kamu memang Chu Feng. Yu Ting telah mengamati Chu Feng dengan cermat sepanjang waktu. Dari reaksi Chu Feng terhadap bel ungu kecil, dia bisa mengatakan bahwa dia sangat peduli pada Ziling. Karena kamu adalah Chu Feng,
aku akan berbicara terus terang. Ziling sedang dalam masalah, kata Yu Ting. Masalah? Chu Feng segera menjadi gugup setelah mendengar kata-katanya. Yang paling dia khawatirkan adalah Ziling berada dalam masalah. Namun, hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun masalah ini perlu diselesaikan, hal ini tidak mudah untuk dicapai. Tidak ada gunanya kamu panik saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yu Ting menambahkan, apakah kamu tahu tentang sekte bela diri naga tersembunyi? Sekte bela diri naga tersembunyi. Saya tahu tentang mereka. Chu Feng telah menanyakan tentang struktur galaksi cahaya suci dari Long Daoshi. Karena itu, dia tahu tentang sekte bela diri naga tersembunyi. Sekte bela diri naga tersembunyi adalah salah satu kekuatan terkuat di galaksi cahaya suci selain klan cahaya suci. Namun, sekte bela diri naga tersembunyi agak tersembunyi. Dikatakan bahwa Starfield, naga tersembunyi tempat sekte bela diri naga tersembunyi berada adalah tempat yang tidak dapat dimasuki oleh orang luar. Hanya orang-orang dari klan cahaya suci yang memenuhi syarat untuk mengunjungi mereka. Jika orang lain berani mengganggu wilayah mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Selain itu, Starfield naga tersembunyi bukan hanya tempat dengan formasi penyembunyian dan perlindungan, lokasinya juga selalu berubah. Sangat sedikit orang yang tahu di mana lokasinya. Bahkan jika seseorang ingin masuk tanpa izin, mereka tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, tidak mungkin untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Sebaliknya, mereka secara pribadi akan memilih murid. Hanya mereka yang mereka sukai yang bisa memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Adapun orang-orang yang mereka sukai, mereka akan dibawa pergi oleh sekte bela diri naga tersembunyi terlepas dari apakah mereka bersedia bergabung atau tidak. Singkatnya, sekte bela diri naga tersembunyi adalah kekuatan yang kuat, misterius, dan kejam. Bab 4185, Urutan Peristiwa. Ziling saat ini berada di sekte bela diri naga tersembunyi. Yu Ting mulai memberitahu Chu Feng tentang keadaan Ziling secara detail. Ternyata Ziling awalnya berlatih di daerah terlarang di dalam galaksi cahaya suci. Saat berlatih, dia ditemukan oleh Master Sekte Naga tersembunyi bela diri yang menyukainya. Oleh karena itu, Ziling akhirnya memasuki sekte bela diri naga tersembunyi sebagai murid. Tidak hanya itu, dia juga menjadi satu-satunya murid pribadi dari Master Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Sebagai pendatang baru, Ziling langsung menjadi fokus dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Semua murid dan tetua sangat penasaran dengan apa sebenarnya yang membuat sekte mereka begitu menyukai Ziling hingga bersedia melatihnya secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, Ziling tidak mengecewakan mereka. Dia membuat kemajuan pesat. Segera, dia menjadi orang paling terkenal di seluruh sekte bela diri naga tersembunyi dan dianggap sebagai orang dengan bakat terhebat di seluruh sekte. Meskipun Ziling baru berada di sekte bela diri naga tersembunyi dalam waktu yang singkat, banyak orang sudah mengira sebagai penerus master sekte bela diri naga tersembunyi. Namun, pada saat seperti itu, Ziling tiba-tiba menyetujui untuk meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi. Dia bilang dia perlu keluar untuk urusan penting. Tapi, menurut aturan sekte bela diri naga tersembunyi, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi tanpa izin sekte. Jika ada yang meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi tanpa izin, mereka akan melakukan pelanggaran berat. Pada saat itu, Master Sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berencana untuk melatih Ziling secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak pergi. Namun, Ziling berjanji untuk pergi. Akhirnya, desakan Ziling akhirnya membuat marah Master Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Oleh karena itu, dia memenjarakannya di tanah pengabaian mereka.
Tanah Pengabaian adalah tempat di mana orang-orang yang melakukan kesalahan besar akan dipenjarakan. Mereka yang berakhir di sana tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati di sana. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan selama sisa hidup mereka. Brengsek! Setelah mengetahui musibah yang diderita Ziling, kemarahan Chu Feng langsung meledak. Saat itu, tidak ada di antara kami yang memahami Ziling. Bahkan aku belum memahaminya. Baru setelah itu dia akhirnya bersedia memberitahu saya alasan tindakannya. Ternyata alasan mengapa dia bersikeras meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi saat itu adalah karena kamu. Kata-kata Yu Ting menyebabkan Chu Feng sangat sedih hingga hatinya hampir terbelah. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia ingin bertemu denganmu untuk membantumu. Bahkan pelatihannya dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat adalah untukmu. Tapi, dia tidak berani menceritakannya pada siapapun. Dia takut kamu akan menderita di tangan sekte bela diri naga tersembunyi, lanjut Yu Ting. Sebenarnya, bahkan tanpa Yu Ting memberitahunya, Chu Feng bisa menebak alasan mengapa Ziling ingin meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi. Tapi, setelah dia mendengar alasan dari mulut Yu Ting, sakit hati Chu Feng semakin hebat. Jika bukan karena dia, Ziling tidak akan terlalu menderita. Tiba-tiba, Yu Ting bertanya pada Chu Feng, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Saya bersedia. Tentu saja, kata Chu Feng. Bahkan jika kamu mungkin mati, kamu masih bersedia mencoba menyelamatkannya, tanya Yu Ting. Saya. Setelah mengatakan itu, Chu Feng segera bertanya, Nona Yu Ting, apakah Anda tahu cara untuk menyelamatkan Ziling? Jika ya, tolong beritahu saya. Memang ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi itu sangat berbahaya, kata Yu Ting. Saya bersedia mencoba metode apapun. Nona Yu Ting, tolong beritahu saya apa itu, desak Chu Feng. Aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada gunanya kamu panik sekarang. Menyelamatkan Ziling bukanlah tugas yang mudah. Anda harus meluangkan waktu dan merencanakan segala sesuatunya secara panjang lebar. Yu Ting memanggil Chu Feng untuk memperhatikan dengan sangat serius. Oke. Chu Feng segera mulai menenangkan pikirannya. Melihat Chu Feng sudah tenang, Yu Ting akhirnya berbicara, sekte kami sangat menghargai bakat. Jika bukan karena desakan Ziling yang akhirnya membuat marah sekte kami, dia tidak akan dipenjara di Tanah Pengabaian. Menurut pengetahuan saya, meskipun tanah terbengkalai penuh dengan bahaya, seseorang tidak akan langsung mati setelah dipenjara di sana. Sebaliknya, seseorang akan menghabiskan sisa hidupnya di sana sendirian dan akhirnya meninggal secara tragis. Namun, itu adalah proses yang sangat panjang. Jadi, jika kamu ingin menyelamatkan Ziling, masih ada waktu. Tapi, kamu harus menjadi murid terkuat dari sekte bela diri naga tersembunyi. Hanya dengan itu Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang sekte bela diri naga tersembunyi. Pintu masuk tanah terbengkalai terletak di dalam kawasan terlarang, kata Yu Ting. Nona Yu Ting, tolong bawa saya ke sekte bela diri naga tersembunyi, kata Chu Feng. Chu Feng tidak meragukan kata-kata Yu Ting. Karena Yu Ting mengetahui hal-hal ini tentang Ziling dan juga memiliki lonceng ungu kecilnya, itu berarti dia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh Ziling. Karena dia adalah seseorang yang dipercaya Ziling, Chu Feng tentu saja juga akan mempercayainya. Tidak mudah untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Meski aku lolos dari sekte bela diri naga tersembunyi, mustahil bagiku menemukan jalan pulang, kata Yu Ting. Lolos. Mendengar kata, melarikan diri, Chu Feng menyadari sesuatu. Masalah Ziling sangat mungkin melibatkan gadis di hadapannya. Bagaimanapun,
Dia telah memberitahunya bahwa meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi tanpa izin adalah pelanggaran berat. Jika aku tidak melarikan diri, bagaimana aku bisa menemukanmu? Sebenarnya Zilinglah yang memberitahuku cara untuk melarikan diri. Tahukah kamu mengapa Ziling memberitahuku tentangmu dan memberiku lonceng kecil ini? Itu karena di sekte bela diri naga tersembunyi, akulah satu-satunya teman yang dipercaya Ziling. Tentu saja, dia juga satu-satunya teman yang kupercaya. Dia takut pelariannya akan gagal dan tahu apa yang akan terjadi jika dia gagal. Karena itu, dia memberitahuku tentangmu dan memberiku lonceng kecil ini. Dia menyuruhku mencari kesempatan untuk menemukanmu jika sesuatu terjadi padanya. Jika kesempatan itu tidak pernah muncul, dia mengatakan kepada saya untuk tidak memaksakannya. Tapi, jika ada kesempatan, dia ingin aku mengembalikan lonceng kecil ini padamu. Dia juga ingin aku memberitahumu bahwa dia telah pergi jauh dan tidak mencarinya serta tidak mengkhawatirkannya. Dia berkata bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri dan datang menemuimu ketika waktunya tepat, kata Yuting. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng semakin sedih. Gadis itu, Ziling, dia masih memikirkanku di saat seperti ini. Saat Chu Feng menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Ziling, dia juga merasa sangat diberkati. Merupakan keberuntungannya memiliki wanita seperti dia mencintainya. Saya tahu bahwa Anda dan Ziling memiliki hubungan yang sangat dekat. Kalau tidak, kamu tidak akan berani mati untuk datang mencariku, kata Chu Feng pada Yuting. Aku datang mencarimu bukan hanya untuk membantu Ziling, tapi juga untuk membantu diriku sendiri, kata Yuting. Silahkan. Chu Feng bingung dengan kata-kata Yuting. Metode pelarian yang ditemukan Ziling baik-baik saja. Fakta bahwa saya berhasil melarikan diri adalah buktinya. Awalnya, Ziling berencana melarikan diri setelah mengucapkan selamat tinggal padaku. Akulah yang mendesaknya. Sayalah yang mendesaknya untuk berkonsultasi dengan ketua sekte kami untuk memohon lebih banyak lagi agar dia bisa pergi. Tapi, setelah Ziling pergi menemui ketua sekte, dia tidak pernah kembali. Sebaliknya, dia dipenjara di tanah pengabaian. Setelah mengatakan ini padanya, Yuting menundukkan kepalanya. Chu Feng bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Bab 4186 Hubungan Sejati. Masalah ini tidak bisa menyalahkanmu. Itu adalah sekte Anda yang terlalu tidak masuk akal, menghibur Chu Feng. Inilah perasaan sebenarnya Chu Feng. Dia benar-benar tidak dapat memahami orang macam apa yang menjadi kepala sekte itu hingga begitu keras kepala, hingga menolak mengizinkan murid-muridnya meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi. Selain itu, fakta bahwa Ziling mampu menjadi murid pribadi Master Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berarti bahwa Master Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi sangat menyayanginya. Namun, bahkan seorang murid yang dicintai oleh Sekte Master Naga Tersembunyi Bela Diri tidak diizinkan untuk melawan keinginan mereka. Jika dia melakukannya, dia akan menerima hukuman paling berat. Master Sekte Naga Tersembunyi terlalu mengerikan. Chu Feng, aku sebenarnya pernah mendengar bahwa ada cara untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi, tiba-tiba Yuting berkata kepada Chu Feng. Apakah mereka? Chu Feng segera bertanya. Saya tidak yakin dengan metodenya. Tetapi, saya pernah mendengar seseorang bernama Zhuge Yuankong mengetahui metode ini, kata Yuting. Sungguh-sungguh. Chu Feng bertanya dengan penuh semangat. Sungguh, Yuting mengangguk. Ayo pergi. Kami akan pergi dan mencari Zhuge Yuankong itu, kata Chu Feng. Tapi, Zhuge Yuankong itu sudah tidak hidup lagi, tambah Yuting. Apa? Kata-kata itu datang seperti sambaran petir. Chu Feng merasa harapan yang dilihatnya segera menghilang.
Apalagi jika Zhuge Yuankong mengetahui metodenya, bagaimana mereka bisa mendapatkannya dari seseorang yang sudah mati? Bolehkah mereka membuat orang mati bicara? Kalau begitu, apakah senior Zhuge Yuankong ini punya saudara atau teman? Chou Feng bertanya. Dia masih ingin mencoba mencari cara untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan Ziling. Dia tidak punya saudara dan juga tidak punya teman. Tapi, aku tahu tempat dia dulu tinggal. Sedikit sekali orang yang mengetahui tempat itu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk di sana, kata Yu Ting. Mendengar itu, Chu Feng merasa metode Yu Ting tidak bisa diandalkan. Jika mereka mencari metode untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi menggunakan petunjuk makan, harapannya akan terlalu jauh. Tapi Chu Feng tidak punya alternatif lain. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui usulan Yu Ting. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng tidak ingin berlama-lama. Dia ingin segera berangkat. Karena itu, dia kembali dan menemukan Long Daoshi, Fumo Xiaoyu dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Saudara Xiaoyu, apakah kalian semua akan pergi? Yang mengejutkannya, bahkan sebelum dia sempat mengucapkan selamat tinggal pada mereka, Fumo Xiaoyu sebenarnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Fumo Xiaoyu dan Fumo Xin-er berencana untuk pergi. Tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya. Lagi pula, saya masih belum memahami dunia budidaya bela diri yang luas ini. Ada terlalu banyak hal yang ingin saya jelajahi. Tetapi, Saudara Chu Feng, saya akan kembali mengunjungi Anda. Mungkin tidak lama lagi saya akan kembali. Saudara Chu Feng, kamu harus menunggu aku kembali. Ingat, kamu milikku, kata Fumo Xiaoyu kepada Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Menghadapi Fumo Xiaoyu yang bertingkah seperti itu, Chu Feng tersenyum. Saat pertama kali bertemu Fumo Xiaoyu, dia mengira dia mungkin memiliki masalah mental. Namun setelah berinteraksi dengannya, dia menemukan bahwa itu hanyalah kepribadiannya. Saudara Xiaoyu, Nona Xin-er, kalau begitu, saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Chu Feng mengepalkan tinjunya pada Fumo Xiaoyu dan Fumo Xin-er. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah perpisahan singkat, Fumo Xiaoyu pergi bersama Fumo Xin-er. Seperti biasa, kakak beradik itu sangat mesra. Bahkan ketika mereka sedang bepergian mereka akan bertengkar satu sama lain. Hubungan dekat mereka membuat iri semua orang yang melihatnya. Apa yang Chu Feng tidak ketahui adalah setelah Fumo Xiaoyu dan Fumo Xin-er melakukan perjalanan jauh, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berubah, dan keduanya menyembunyikan diri. Kemudian, hubungan mereka langsung berubah. Hal ini terutama berlaku untuk Fumo Xin-er. Sebelumnya, dia memanggil Fumo Xiaoyu sebagai kakak. Namun, pada saat itu dia berdiri di belakang Fumo Xiaoyu dengan ekspresi hormat di wajahnya. Belum lagi berbicara, bahkan pernapasannya pun dilakukan dengan hati-hati. Xin-er, tidak perlu dibatasi seperti ini. Bukankah keadaanmu sudah cukup baik sebelumnya? Fumo Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Xin-er tidak berani bertindak tidak sopan terhadap tuan muda, kata Fumo Xin-er dengan kepala menunduk. Apakah bertindak intim merupakan tindakan tidak hormat? Tanya Fumo Xiaoyu. Tiba-tiba terdengar suara lain. Tuan muda, pasti ada perbedaan sosial antara tuan dan pelayan. Lalu, ruang di samping mereka mulai menggeliat. Nenek Fumo Xin-er dan Fumo Xiaoyu kemudian muncul di samping mereka. Namun, jelas bahwa dia sebenarnya bukanlah nenek Fumo Xin-er dan Fumo Xiaoyu. Dia adalah orang yang Fumo Xin-er panggil sebagai Nyonya Gusu. Saya merasa menjadi hidup adalah hal yang baik. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada perasaan tertahan sekarang.
Perasaan ini terlalu jauh. Itu terlalu membosankan. Fumo Xiaoyu menghela nafas. Lalu, dia melihat ke Fumo Xin-er. Xin-er, apa pendapatmu tentang Chu Feng? Chu Feng. Meskipun budidayanya saat ini relatif lemah, bakatnya luar biasa. Jika dia dibiarkan matang dengan lancar, dia akan memainkan peran besar di galaksi cahaya suci, kata Fumo Xin-er. Bukan itu saja, bukan? Dengan bakatnya, dia tidak akan terbatas hanya pada galaksi cahaya suci. Cepat atau lambat, nama Chu Feng, akan menyebar ke seluruh dunia budidaya bela diri, kata Fumo Xiaoyu sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Fumo Xin-er, dia tampak lebih percaya diri pada Chu Feng. Oh, itu benar. Xin-er, aku minta kamu mengikuti Chu Feng dan berpura-pura menyukainya. Apakah kamu akhirnya benar-benar jatuh cinta padanya? Tiba-tiba, Fumo Xiaoyu memandang Fumo Xin-er dengan senyum berseri-seri. Tuan muda, Xin-er tidak akan berani. Fumo Xin-er menjadi sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di udara. Saya hanya bertanya secara acak. Lihat betapa gugupnya kamu. Fumo Xiaoyu menghela nafas dan membantu Fumo Xin-er kembali. Tidak mungkin bercanda denganmu. Aku sengaja membuatmu menyamar sebagai adik perempuanku dan berpura-pura bersikap mesra denganku karena aku ingin kamu melepaskan rasa hormatmu yang berlebihan terhadapku sehingga kamu bisa bersikap natural padaku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan sekeras kepala ini. Fumo Xiaoyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan muda, Anda seharusnya tidak mempersulit Xin-er lagi. Sudah sangat sulit baginya untuk berpura-pura menjadi adik perempuanmu. Anda harus membiarkan dia bertindak sesuai keinginannya. Kalau tidak, itu akan sangat melelahkan baginya, kata Nyonya Gusu. Bagus. Aku tidak akan mempersulit dia dan kamu, Fumo Xiaoyu tertawa. Setelah berpisah dari Chu Feng, kepribadian Fumo Xin-er dan Nyonya Gusu telah berubah. Hubungan mereka juga berubah. Hanya Fumo Xiaoyu yang terus melakukan hal yang sama. Tampaknya cara dia berperilaku ketika berinteraksi dengan Chu Feng adalah bagaimana dia biasanya. Tentu saja, dia menyembunyikan rahasia besar dari Chu Feng. Tiba-tiba, Fumo Xiaoyu bertanya, "Oh, benar. Senior Gusu, apakah Anda berhasil menemukan informasi tentang apa yang saya ingin Anda selidiki?" Tuan muda, saya sudah menemukannya. Hanya saja tempat itu agak berbahaya. Itu adalah wilayah klan cahaya suci, kata Nyonya Gusu. Mendengar kata-kata itu, Fumo Xiaoyu tiba-tiba tertawa. Hanya klan cahaya suci, apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Ayo pergi. Kami akan menuju ke klan cahaya suci. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fumo Xiaoyu meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, ruang mulai terdistorsi. Mereka bertiga mulai melakukan perjalanan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Kecepatan seperti itu milik kekuatan yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Bab 4187, Kekuatan Yuting. Setelah Chu Feng berpisah dengan Long Daoshi memimpin yang lain untuk kembali ke Ancestral Martial Starfield, sedangkan Chu Feng dan Yuting melanjutkan perjalanan ke bekas kediaman Zhuge Yuankong. Karena jarak tempuh yang cukup jauh, mereka akhirnya harus menggunakan formasi teleportasi era kuno. Meskipun demikian, dimungkinkan untuk menggunakan alat untuk mempercepat kecepatan proses teleportasi. Selanjutnya, Chu Feng dan Yuting dapat beristirahat atau berlatih selama teleportasi. Tapi, karena Chu Feng sangat ingin tahu tentang Yuting dan sekte bela diri naga tersembunyi dan ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi Ziling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan hal itu kepada Yuting. Nona Yuting, jika saya tidak salah, Anda adalah seorang spiritualis dunia yang telah memahami sensasi transformasi naga.
bukan? Tanya Chu Feng. Benar. Sensasi transformasi naga peringkat 1, jawab Yu Ting. Tentu saja. Chu Feng telah menduga bahwa teknik roh dunia Yu Ting mungkin berada di peringkat 1 sensasi transformasi naga. Saat Yu Ting mengakuinya, Chu Feng merasakan kekaguman. Dia tahu bahwa Yu Ting belum terlalu tua. Dia sangat mungkin adalah orang dari generasi muda. Mampu memahami sensasi transformasi naga peringkat 1 sebagai generasi muda sangatlah luar biasa di galaksi cahaya suci. Lagi pula, menilai dari informasi yang dia miliki, di antara semua spiritualis dunia muda, orang yang paling terkenal adalah murid termuda Dao Pemahaman Sege Exalted, Lu Jie. Tapi Lu Jie bukan lagi generasi muda. Terlebih lagi, dia hanya dikabarkan sebagai seseorang yang telah menguasai sensasi transformasi naga peringkat 2. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa menakjubkannya suatu prestasi untuk dapat memahami sensasi transformasi naga peringkat 1 dalam usia 100 tahun. Jika tidak, Chen Guang dan Yu yang tidak akan dianggap sebagai spiritualis dunia yang jenius. Bahkan Long Nansun dan Long Ruyun memuji pencapaian mereka. Kalau begitu, Nona Yu Ting, apa yang mungkin menjadi kultivasimu? Tanya Chu Feng. Peringkat 4 yang maha mulia, kata Yu Ting. Peringkat 4 yang maha tinggi. Chu Feng menjadi lebih heran. Meskipun dia tahu bahwa Yu Ting adalah orang yang luar biasa, nampaknya dia masih meremehkannya. Kultivasinya berada di peringkat 4 yang maha mulia. Teknik roh dunianya telah mencapai sensasi transformasi naga peringkat 1. Chu Feng dikenal jenius. Namun, jika ditempatkan di hadapan Yu Ting, dia mungkin sama sekali bukan jenius. Mereka berdua adalah generasi muda. Meskipun teknik roh dunia Chu Feng mungkin sedikit lebih baik dari miliknya, budidaya bela dirinya jauh lebih rendah. Jangan lihat aku dengan tatapan heran. Di antara murid-murid sekte bela diri naga tersembunyi, kultivasiku adalah yang paling lemah, kata Yu Ting. Kamu bercanda. Dengan kekuatanmu, kamu masih dianggap yang terlemah. Chu Feng benar-benar tercengang, bahkan mulutnya ternganga. Kekuatan Yu Ting pasti akan berada di antara para jenius teratas ketika ditempatkan di dalam galaksi cahaya suci. Namun, di sekte bela diri naga tersembunyi, dia adalah yang terlemah. Kalau begitu, seberapa kuatkah murid-murid dari sekte bela diri naga tersembunyi? Pada saat yang sama dia merasa heran, sebuah pertanyaan memasuki pikiran Chu Feng. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa senang di hatinya. Karena tingkat pengolahan Yu Ting adalah yang terlemah di antara murid-murid sekte bela diri naga tersembunyi, maka Ziling, yang telah dianggap sebagai penerus master sekte dari sekte bela diri naga tersembunyi, pasti memiliki tingkat pengolahan yang lebih kuat daripada Yu Ting. Karena itu, Chu Feng bertanya, Nona Yu Ting, bolehkah saya mengetahui apa teknik roh dunia dan kultivasi Ziling saat ini? Teknik roh dunia Ziling lebih rendah daripada milikku. Itu kekurangannya. Tapi, budidaya bela dirinya telah jauh melampaui milikku. Ketika dia dipenjara di tanah terbengkalai oleh sekte kami, budidaya Ziling telah mencapai peringkat 9 yang maha mulia, kata Yu Ting. Peringkat 9 yang maha tinggi. Gadis itu sungguh luar biasa. Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia sudah bersiap untuk itu, dia masih terkejut dengan kultivasinya saat ini. Lagi pula, Ziling dulunya jauh lebih lemah darinya saat terakhir kali mereka berpisah. Sejak itu, kemajuan Chu Feng bisa dikatakan sangat cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Ziling sebanyak itu dalam beberapa tahun mendatang. Konon, Chu Feng merasakan kegembiraan pada Ziling. Bakatnya awalnya lebih rendah daripada bakatnya. Baginya untuk dapat mencapai tingkat pencapaiannya saat ini berarti dia harus menanggung lebih banyak kesulitan daripada dia.
Hanya dengan memperoleh budidaya yang kuat maka investasinya akan bermanfaat. Ziling memberitahuku bahwa dulu kultivasinya jauh lebih rendah daripadamu, dan bakatnya bahkan lebih rendah lagi. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat bakatnya saat ini adalah karena dia dibantu oleh kerabatmu. Karena itu, sebenarnya aku cukup kecewa saat melihatmu. Saya pikir Anda akan menjadi sangat kuat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda hanya akan menjadi peringkat 1 yang maha mulia. Karena kerabatmu itu mampu memperkuat bakat Ziling ke tingkat yang luar biasa dari kondisi yang lebih rendah darimu. Mengapa kerabatmu tidak membantumu juga? Tanya Yuting. Mengenai ini, kerabatku ingin aku mengandalkan diriku sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yang disebut kerabat ini tentu saja adalah ayah Chu Feng. Karena bantuan ayahnya, Ziling mampu mencapai tingkat pencapaiannya saat ini. Fakta bahwa Ziling mampu melakukan transformasi yang tak terduga dengan bantuan ayahnya juga secara tidak langsung menandakan betapa kuatnya ayah Chu Feng. Tapi, Chu Feng tidak menyalahkan ayahnya karena tidak membantunya meskipun dia begitu berkuasa. Dia tahu bahwa dia pasti bisa berkembang pesat dalam waktu singkat jika dia menerima bantuan ayahnya. Namun, begitu dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia mungkin tidak dapat lagi melakukan terobosan lebih lanjut. Di sisi lain, jika Chu Feng mengandalkan dirinya sendiri dan tumbuh perlahan, hasilnya mungkin berbeda. Untuk bisa membantumu, namun menolak melakukannya dan malah ingin kamu tumbuh sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak dapat aku pahami, Yuting mencibir. Cibirannya dipenuhi dengan skeptisisme. Dia kemungkinan besar merasa kata-kata Chu Feng tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak menyalahkannya. Belum lagi Yuting tidak dapat memahami keputusan ayahnya, kemungkinan besar sebagian besar petani tidak akan memahami keputusan ayahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin kuat suatu keluarga atau klan, semakin besar kemungkinan mereka menghasilkan orang-orang jenius. Meskipun bakat pribadi sangat penting bagi para kultivator, dibimbing dan dibantu oleh individu yang berkuasa pada umumnya bahkan lebih penting daripada bakat. Sebaliknya, filosofi Chu Xuanyuan dalam membesarkan Chu Feng mirip dengan penjelajahan bebas. Hal ini bertentangan dengan gagasan sebagian besar orang untuk menjadi lebih kuat. Wajar jika mereka tidak menyetujuinya. Wajar jika mereka tidak mengerti. Oh, itu benar. Karena kerabatmu itu mampu memperkuat bakat Ziling, mereka pasti sangat kuat. Mengapa kita tidak pergi mencari kerabatmu? Mungkin mereka bisa menyelamatkan Ziling. Meskipun kerabatmu tidak mau datang, mereka mungkin bersedia membantu Ziling, kata Yuting. Kerabatku itu tidak ada di galaksi cahaya suci, kata Chu Feng. Jadi begitu, Yuting merasa kecewa. Dia tiba-tiba lebih menjadi tidak komunikatif. Sepertinya dia tidak ingin mirip dengan Chu Feng. Chu Feng tentu saja tidak akan menerima penolakannya dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mendalami studi keterampilan bela diri tabu agung. Setelah perjalanan yang agak panjang, Chu Feng dan Yuting akhirnya keluar dari formasi teleportasi era kuno. Mereka tiba di bekas kediaman Zhuge Yuankong. Tempatnya terletak di puncak gunung. Gunung itu sangat tandus dan ditumbuhi rumput pembohong. Belum lagi binatang spiritual, bahkan binatang biasa pun tidak mau tinggal di gunung. Itu benar-benar tempat yang bahkan burung pun tidak mau membuangnya. Di tempat seperti itu, tidak ada jejak pembudidaya yang terlihat dalam jarak jutaan mil. Namun, di puncak gunung ada gubuk rumput. Itu adalah bekas kediaman Zhuge Yuankong. Chu Feng dan Yuting sedang terbang di langit. Awalnya, Chu Feng ingin terbang langsung ke pondok rumput dan masuk untuk mencari petunjuk. Namun yang mengejutkan, Yuting justru turun dari langit dan mendarat di kaki gunung. Lalu, Yuting melakukan sesuatu yang mengejutkan Chu Feng.
Bab 4188 Zhuge Yuankong. Keturunan keluarga Yu Ting, memberikan rasa hormat kepada senior Zhuge. Yu Ting berlutut di kaki gunung dan mulai bersujud dengan hormat. Setelah itu, dia tidak naik ke langit lagi. Sebaliknya, dia mulai berjalan perlahan di sepanjang jalur pegunungan. Selangkah demi sedikit, dia mulai mendaki gunung. Melihat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika Yu Ting kediaman mengetahui lama Zhuge Yuankong. Rupanya dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Zhuge Yuankong ini. Karena Zhuge Yuankong adalah seseorang yang dihormati Yu Ting, Chu Feng tentu saja harus menunjukkan rasa hormat juga. Oleh karena itu, dia juga turun dari langit. Seperti Yu Ting, dia mulai mendaki gunung disejajarkan dari bawah. Saat mereka mendaki, Chu Feng bertanya, "Nona Yu Ting, sebenarnya orang seperti apa senior Zhuge Yuankong itu?" Agar dia mengetahui cara memasuki sekte bela diri naga tersembunyi, dia pasti seseorang yang luar biasa, bukan? Kamu benar-benar tidak tahu tentang senior Zhuge. Yu Ting memandang Chu Feng dengan ekspresi sedikit heran. Saya benar-benar tidak tahu, kata Chu Feng dengan malu. Yah, kamu juga tidak bisa disalahkan untuk itu. Bagaimanapun, senior Zhuge telah meninggal selama ribuan tahun. Dunia penanam bela diri adalah dunia yang kejam. Orang-orang hanya akan mengagumi kehebatan para ahli saat ini, sangat sedikit orang yang mau repot-repot menghormati para ahli di masa lalu. Bahkan ketika mereka memberikan rasa hormat, itu karena mereka menginginkan harta dan keterampilan bela diri yang ditinggalkan oleh para ahli tersebut, kata Yu Ting. Itu benar, Chu Feng mengangguk setuju. Segera setelah itu, dia berkata, "Jika Anda tahu tentang dia, Anda harus memberitahu saya tentang senior Zhuge Yuankong ini." "Kamu tahu tentang Dao pemahaman Sage Exalted?" tanya Yu Ting. "Saya tahu." Tentu saja Chu Feng tahu tentang dia. Bagaimanapun, dia adalah spiritualis dunia terkuat saat ini di galaksi cahaya suci. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai sensasi transformasi naga peringkat 5. Sedangkan sensasi transformasi naga peringkat 5, itu adalah kekuatan yang setara dengan Martial Exalted. Dengan kata lain, Dao pemahaman Sage Exalted begitu kuat sehingga dia bisa menggunakan teknik roh dunianya untuk melawan ahli level Martial Exalted. Sebelum Sage pemahaman Dao dimuliakan, Zhuge Yuankong adalah spiritualis dunia terkuat di galaksi cahaya suci. Dia juga merupakan spiritualis dunia pertama di galaksi cahaya suci yang memahami sensasi transformasi naga peringkat 5, kata Yu Ting. Jadi senior Zhuge sebenarnya sangat kuat. Tidak heran. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Zhuge Yuankong mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Alasannya adalah karena dia pernah berdiri di puncak dunia spiritualis saat itu. Oleh karena itu, wajar jika interaksinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mungkin saja dia pernah bekerja sama dengan sekte bela diri naga tersembunyi di masa lalu. Oleh karena itu, masuk akal dan adil jika dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Kalau begitu, bagaimana senior Zhuge meninggal? Apakah dia meninggal karena usia tua? Tanya Chu Feng. Yu Ting menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, dia bunuh diri. Bunuh diri. Chu Feng menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah mendengar penjelasan Yu Ting selanjutnya, Chu Feng mengetahui bahwa kematian Zhuge Yuankong ada hubungannya dengan Dao pemahaman Sage Exalted. Saat itu, Zhuge Yuankong adalah spiritualis dunia terkuat di galaksi cahaya suci. Dia juga satu-satunya spiritualis dunia yang meraih sensasi transformasi naga peringkat 5. Dao pemahaman Sage Exalted adalah talenta baru yang sedang naik daun.
Setelah Dao Pemahaman Sege Exalted meraih sensasi transformasi naga peringkat 5, dia segera mengeluarkan tantangan kepada Zhuge Yuankong. Karena fakta bahwa keduanya memiliki konflik sebelumnya, Dao Pemahaman Sege Exalted telah mengeluarkan permintaan yang sangat berlebihan. Artinya, yang kalah akan melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Kebetulan Zhuge Yuankong telah menerima permintaan tersebut. Sayangnya, hasil akhirnya adalah kekalahan Zhuge Yuankong dari Dao Pemahaman Sege Exalted. Awalnya, menurut kesepakatan mereka, Zhuge Yuankong hanya perlu melumpuhkan budidayanya sendiri. Tapi, Zhuge Yuankong merasa sangat terhina. Dia tidak hanya melumpuhkan budidayanya sendiri, dia bahkan bunuh diri saat itu juga. Di hadapan berbagai ahli, dia sempat bunuh diri. Sejak hari itu, Dao Pemahaman Sege Exalted telah menjadi spiritualis dunia terkuat di galaksi cahaya suci. Adapun Zhuge Yuankong, dia menjadi pecundang. Setelah ribuan tahun berlalu, hanya generasi tua yang masih mengetahui Zhuge Yuankong. Sangat sedikit generasi muda yang tahu tentang dia. Logikanya, karena Yu Ting juga merupakan generasi muda, dia seharusnya tidak tahu tentang Zhuge Yuankong. Alasan dia mengetahui tentang dia adalah karena nenek moyangnya telah menerima rahmatnya. Zhuge Yuankong adalah dermawan keluarganya. Meskipun keluarga Yu telah lama hancur dan Yu Ting belum pernah bertemu Zhuge Yuankong sebelumnya, dia masih mengukir rahmat yang telah diberikan Zhuge Yuankong kepada keluarganya di dalam hatinya. Saat itu, Zhuge Yuankong tidak hanya menyelamatkan keluarga Yu, dia juga memberi mereka harta karun. Bagi Yu Ting, harta karun itu adalah sesuatu yang telah diinstruksikannya. Bahkan bisa dikatakan jika bukan karena harta karun itu, dia tidak akan mencapai levelnya saat ini sebagai seorang spiritualis dunia. Itulah alasan mengapa Yu Ting sangat menghormati Zhuge Yuankong. Akhirnya Chu Feng dan Yu Ting tiba di bekas kediaman Zhuge Yuankong. Meski tempat itu tertutup debu, namun keadaan tetap tertata rapi. Ini berarti tidak ada seorang pun yang pernah berada di sana selama bertahun-tahun. Yu Ting langsung menjadi emosional saat tiba di kediamannya. Dia bahkan mulai menitikkan air mata dengan tenang. "Nona Yu Ting, ada apa?" Chu Feng terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. "Keluarga Yuku sudah jatuh sejak aku masih kecil. Kakek, orang tua, bibi, dan paman saya semuanya tewas dalam pertempuran. Satu-satunya keluarga yang saya miliki hanyalah nenek saya. Nenekku secara pribadi menyaksikan senior Zhuge menyelamatkan keluarga Yu kami. Meskipun dia masih kecil saat itu, dia masih memendam rasa terima kasih kepada senior Zhuge sepanjang hidupnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan sebagian besar anggota keluarga Yu telah melupakan anugerah senior Zhuge, nenek saya masih mengingatnya. Nenekku pernah memberitahuku bahwa jika dia masih hidup, dia akan datang ke sini setiap tahun untuk membakar dupa untuk senior Zhuge." Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Yu Ting mulai menangis dengan lebih sedih. Chu Feng juga menyadari alasan reaksi Yu Ting setelah mendengar kata-kata itu. Neneknya akan mengunjungi kediaman itu setiap tahun jika dia masih hidup. Karena dia akan berada di sana setiap tahun untuk membakar dupa dan memberikan penghormatan, dia pasti akan membersihkannya juga. Tapi, kelihatannya, sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Ini berarti nenek Yu Ting telah meninggal. Tidak mengherankan jika Yu Ting akan menyukainya. Bagaimanapun, hanya itulah satu-satunya kerabatnya yang tersisa. "Nona Yu Ting, kamu harus istirahat." Chu Feng tidak ingin mengganggu Yu Ting saat dia merasa sedih. Karena itu, dia pergi ke depan dan memasuki ruangan untuk mencari petunjuk. Meskipun tempat tinggalnya berupa gubuk jerami, namun itu bukanlah gubuk dengan satu kamar. Meskipun gubuk jerami tampak biasa saja dari luar, namun jelas dipisahkan oleh formasi roh.
Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya di sana. Biarpun dia bisa menggunakan kekuatan rohnya, dia tetap tidak bisa memeriksa bagian dalam gubuk jerami. Oleh karena itu, cara terbaik baginya untuk memeriksa gubuk tersebut adalah dengan masuk ke dalam ruangan secara langsung. Namun, setelah memasuki 2 ruangan berturut-turut, Chu Feng mulai merasa frustrasi dan kecewa. Dia sebenarnya tidak punya banyak harapan sebelum pergi ke sana, tapi tetap saja dia punya sedikit harapan. Namun, setelah memeriksa kedua ruangan tersebut, ia menemukan bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh Zhuge Yuankong hanyalah peralatan hidup biasa. Bahkan tidak ada satupun harta karun, apalagi petunjuk tentang cara memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Hal ini secara bertahap memadamkan harapan terakhir Chu Feng. Dia merasa akan sangat sulit menemukan cara untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi di sana. Ah! Tiba-tiba, terdengar jeritan tajam. Hati Chu Feng langsung menegang saat mendengar teriakan itu. Dia bergegas keluar kamar. Dia tahu bahwa jeritan itu milik Yu Ting. Setelah teriakan Yu Ting, Chu Feng tiba di ruangan jerami lainnya. Yu Ting jatuh pingsan dan terbaring di dekat pintu. Bab 4189 Fortifikasi Sejati. Nona Yu Ting, Nona Yu Ting. Chu Feng berjalan mendekat. Dia ingin membantu merawatnya. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya. Dengan demikian, dia tidak dapat membentuk formasi roh dan bahkan tidak dapat mendiagnosis kondisinya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil pelet obat dan memberikannya. Untungnya, Chu Feng dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa kondisi Yu Ting tidak serius. Namun, dia masih memeriksa sekelilingnya dengan cermat dan tidak melihat tanda-tanda siapapun. Juga tidak ada formasi roh. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami mengapa Yu Ting tiba-tiba jatuh pingsan. Konon, Chu Feng memperhatikan ada tulisan di dinding ruangan tempat mereka berada. Itu bukan tulisan biasa. Itu adalah tanda dan simbol khusus. Setelah melihat tulisan di dinding, ekspresi gembira muncul di wajah Chu Feng. Dia segera mendekati mereka dan mulai membaca dengan cermat. Namun rune dan simbolnya sangat rumit. Terlebih lagi, semakin dia memeriksanya, semakin dia merasa tidak nyaman. Pikirannya benar-benar kacau. Namun, Chu Feng merasa jika Zhuge Yuankong benar-benar meninggalkan petunjuk, petunjuk itu pasti tersembunyi di dalam rune dan simbol. Oleh karena itu, Chu Feng memantapkan hatinya dan menstabilkan pikirannya. Kemudian, dia mulai membaca tulisan-tulisan itu dengan cermat, memaksa dirinya untuk menemukan petunjuk darinya. Karena Chu Feng sedang fokus pada tulisannya, dia tidak menyadari Yu Ting terbangun. Setelah Yu Ting bangun, dia meremas kepalanya dan mulai melihat sekeliling. Ketika dia melihat Chu Feng berdiri di depan dinding, ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia ingin menemukannya. Tapi, dia segera menutup mulutnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil menahannya. Segera, ekspresi kekaguman muncul di mata Yu Ting. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak kegirangan. "Aku melihatnya!" Dia sangat gembira. Yu Ting segera bangun. Dia bertanya, "Apa yang kamu temukan?" "Nona Yu Ting, kamu sudah bangun." Hanya setelah mendengar berbicara, Chu Feng menyadari bahwa Yu Ting telah sadar kembali. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Yu Ting. Rune dan simbol mengandung rahasia untuk menembus formasi roh. Senior Zhuge Yuankong telah meninggalkan harta karun. Mungkin harta karunnya berisi metode untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Ada banyak cara untuk memasuki tempat di mana harta karunnya disimpan. Senior Zhuge Yuankong telah mengatur banyak formasi teleportasi sepanjang hidupnya.
Masing-masing dari mereka dapat membawa seseorang ke tempat dia meninggalkan hartanya. Adapun tempat itu, ada formasi teleportasi di sini. Ikuti aku. Saat Chu Feng berbicara, dia membawa Yu Ting menuju punggung gunung. Segera, mereka tiba di depan sebuah batu. Batu itu tampak sangat biasa. Chu Feng menunjuk ke batu itu dan berkata, menurut petunjuknya, pintu masuk ke perbendaharaan tersembunyi di dalam batu ini. Tetapi, karena saat ini saya tidak dapat menggunakan kekuatan roh saya harus merepotkan Nona Yu Ting, kata Chu Feng. Tidak apa-apa. Aku akan menanganinya. Saat Yu Ting berbicara, dia mulai membentuk formasi roh. Itu adalah formasi yang membuka segel. Diselimuti oleh formasi yang terbuka, batu itu sebenarnya mulai berubah. Benar, begitu saja. Jangan terburu-buru dan luangkan waktu Anda. Zhuge senior sangat kuat. Pintu masuk ke perbendaharaan yang ditinggalkannya sangat tersembunyi. Itu hanya akan muncul jika seseorang meluangkan waktu untuk membuka segelnya dengan hati-hati. Chu Feng menasihati Yu Ting dari samping. Mari kita tunggu sebentar. Pembentukan roh Yu Ting sudah selesai. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu pintu masuk muncul. Jadi, dia tidak perlu terus mempertahankannya. Oh, itu benar. Nona Yu Ting, kenapa kamu tiba-tiba jatuh pingsan tadi? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa Yu Ting tidak diserang oleh siapapun. Tapi, selain dinding, tidak ada jebakan pembentukan roh di dalam ruangan. Karena itu, Chu Feng tidak mengerti mengapa Yu Ting jatuh pingsan. Apalagi saat dia melihat penampilan Yu Ting saat ini. Sepertinya dia tidak terluka karena jatuh pingsan. Karena itu, Chu Feng sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Chu Feng, maafkan aku, tiba-tiba Yu Ting berkata pada Chu Feng. Permintaan maaf. Nona Yu Ting, kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf padaku? Chu Feng terlihat bingung. Aku sebenarnya sangat kecewa saat pertama kali bertemu denganmu. Saya tidak mengerti mengapa Ziling rela melakukan sesuatu yang begitu berbahaya untuk orang seperti Anda. Lagi pula, dia memujimu sepanjang waktu, mengatakan bahwa bakatmu mungkin yang terbaik di seluruh dunia. Mendengar penjelasannya tentangmu, aku menaruh harapan besar padamu. Sepanjang waktu, aku berpikir bahwa aku akan bisa menyelamatkan Ziling begitu aku menemukanmu. Tapi, saat aku menemukanmu, aku benar-benar kecewa. Kekuatanmu jauh lebih lemah dari yang aku perkirakan. Kupikir Ziling mungkin terlalu menyukaimu dan telah ditipu atau dibuat bingung olehmu. Lagi pula, bakatmu, jika dibandingkan dengan orang-orang dari sekte bela diri naga tersembunyi, terlalu kurang. Tapi, sebelumnya, aku menyadari bahwa aku salah, kata Yu Ting. Lebih awal, Chu Feng menjadi semakin bingung. Tidakkah kamu bertanya mengapa aku jatuh pingsan? Itu karena aku juga melihat tembok yang kamu lihat tadi. Saya juga menemukan tulisan di dinding, tanda dan simbol itu. Saya juga berpikir bahwa itu mungkin berisi rahasia senior Zhuge Yuankong. Karena itu, saya mencoba menguraikannya. Tapi, yang diuji bukanlah kultivasi seseorang, juga bukan teknik roh dunianya. Sebaliknya, hal ini menguji tekad dan kemauan seseorang. Tekad saya kurang. Tekad saya kurang. Tepat setelah saya mulai membaca kata-katanya, saya langsung merasakan sakit kepala yang hebat dan tak tertahankan. Ketika saya membaca tulisan-tulisan itu, saya benar-benar merasa seperti berada di ambang kegilaan. Itu sebabnya aku berteriak seperti itu. Saya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari tembok itu. Tapi, aku terlambat. Semangatku hampir hancur. Jadi,
Saya langsung pingsan saat berbalik, kata Yu Ting. Jadi begitu, Chu Feng akhirnya mengetahui mengapa Yu Ting jatuh pingsan. Tembok itu sangat sulit untuk dipecahkan. Namun, Anda berhasil memecahkan misterinya. Ini berarti tekad dan kemauanmu jauh melebihi orang biasa. Kembali ke sekte bela diri naga tersembunyi, saya menjalani tes kemauan. Meskipun penampilan saya bukan yang terbaik, namun tetap layak. Tapi, menurutku, bahkan Ziling, yang memiliki performa terbaik selama tes kemauan tidak akan mampu menandingi kemauanmu. Dia benar, kamu sangat kuat. Aku akhirnya mengerti kenapa kerabatmu itu tidak mau membantumu, kata Yu Ting. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Itu karena cobaan adalah hal yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh, dan keadaan berbahaya adalah hal yang memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih kuat. Keputusan ayah saya untuk tidak melindungi saya mungkin terlihat seperti dia tidak mendukung saya. Tapi sebenarnya dia berpikir demi saya, kata Chu Feng. Benar. Seorang tetua di sekte bela diri naga tersembunyi juga mengatakan hal seperti itu. Saya mengira kata-kata itu tidak lebih dari kebohongan. Saya mengira dia mengarang kebohongan itu untuk menghibur kami yang tidak menerima sumber daya budidaya yang lebih baik. Saat itu, saya berasumsi bahwa hanya dengan memperoleh sumber daya dan bantuan budidaya yang lebih banyak dan lebih baik barulah seseorang dapat tumbuh dengan cepat. Saya pikir membiarkan orang tumbuh dengan kemampuannya sendiri tidak lebih dari sebuah penipuan. Setelah melihatmu, aku akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan tetua itu sebenarnya benar. Tetapi, metode pertumbuhan yang Anda jalani adalah yang paling sulit. Itu juga yang paling berbahaya, kata Yu Ting. Benar. Jika ayah saya bersedia membantu saya pasti tidak akan terbatas pada pencapaian saya saat ini. Tetapi, mungkin juga sangat sulit bagi saya untuk mencapai puncak dunia budidaya bela diri yang luas ini. Karena itu, saya berterima kasih kepada ayah saya. Saya berterima kasih padanya karena memberi saya kebebasan untuk terbang sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jadi kerabatmu itu sebenarnya adalah ayahmu. Melihat ekspresi optimis di wajah Chu Feng yang sama sekali tidak bersalah, melihat betapa bangganya dia pada ayahnya, Yu Ting, meski tidak berkomentar lebih jauh, memiliki pandangan yang benar-benar baru tentang Chu Feng. Bagaimanapun, itu adalah ayah dari semua orang. Berapa banyak orang yang bisa menerima pengabaian oleh orang tuanya sendiri? Bab 4190 di mangsa binatang ganas. Jepret, retak. Saat suara pecah terus berlanjut, batu itu semakin berubah. Seseorang bahkan bisa melihat sedikit cahaya samar dari retakan tersebut. Nona Yu Ting, persiapkan dirimu. Menurut tulisan, pintu masuk pembentukan roh hanya akan muncul sebentar. Kita harus memanfaatkan momen ini dan segera memasukinya. Kalau tidak, itu akan menutup sendiri, Chu Feng mengingatkannya. Yu Ting mengangguk. Di bawah tatapan tajam mereka, batu itu benar-benar hancur. Namun, setelah batunya pecah, cahaya keemasan yang menyilaukan itu justru menghilang. Apa yang tampak di hadapan mereka adalah kegelapan yang sangat luas. Saat gerbang pembentukan roh muncul, warnanya gelap gulita. Itu menyerupai pusaran hitam. Tidak hanya aneh, ia juga memancarkan aura berbahaya dan bahkan fatal. Begitu gerbang pembentukan roh muncul, ia segera melepaskan kekuatan isap yang sangat besar dan mulai menyedot paksa Chu Feng dan Yu Ting ke dalamnya. Tidak baik. Kami telah ditipu. Tepat setelah memasuki gerbang pembentukan roh, Chu Feng menyadari bahwa perbendaharaan itu kemungkinan besar adalah jebakan. Kemungkinan besar ini bukanlah pintu masuk menuju harta karun, melainkan pintu masuk ke neraka. Chu Feng dan Yu Ting telah tersedot ke dalam gerbang pembentukan roh.
Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa. Karena itu, Chu Feng mengulurkan tangannya dan dengan paksa mendorong Yu Ting keluar sekuat tenaga. Sesuai dengan deskripsinya, gerbang pembentukan roh benar-benar hanya ada sepersekian detik. Begitu Yu Ting didorong keluar, gerbang pembentukan roh segera menutup dan menghilang. Oh tidak! Saat dia melihat ke tempat di mana gerbang pembentukan roh menghilang, wajah Yu Ting dipenuhi rasa gugup dan ketakutan yang masih ada. Di saat yang sama, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu jika bukan karena Chu Feng mendorongnya keluar, dia juga akan jatuh ke tempat berbahaya itu. Pada saat yang sama, dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Jika dia tahu hal seperti itu akan terjadi, dia tidak akan membawa Chu Feng ke sana. Jika sesuatu terjadi pada Chu Feng, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Ziling? Chu Feng telah tersedot ke dalam kegelapan, dia juga sangat takut. Namun, dia segera menemukan bahwa meskipun tempat itu dipenuhi aura bahaya, tidak ada ancaman yang berarti. Selanjutnya, dia segera melihat cahaya. Dia kemudian melarikan diri dari formasi teleportasi dan mendarat di tanah. Begitu Chu Feng mendarat, formasi roh segera menghilang. Bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak akan bisa melakukannya. Tempat Chu Feng mendarat adalah sebuah gunung. Ada tumbuhan hijau, air jernih, kicauan burung, dan wangi bunga. Tapi, tidak ada harta langka atau ramuan khusus. Sekilas, itu sangat mirip dengan pegunungan di benua 9 provinsi. Tentu saja, Chu Feng tahu bahwa tempat ini tidak mungkin menjadi benua 9 provinsi. Chu Feng ingin terbang ke langit dan memeriksa berbagai hal dari atas. Namun, saat dia melompat ke udara, meskipun dia melompat sangat tinggi, dia segera terjatuh kembali. Ini, wajah Chu Feng menjadi pucat pasi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kultivasinya. Alasan mengapa dia bisa melompat begitu tinggi sebelumnya adalah karena tubuh fisiknya sangat kuat, bahkan tanpa kultivasinya, itu masih merupakan tubuh yang maha tinggi. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya, tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri apapun. Selain memiliki tubuh yang sangat tangguh, ia tidak berbeda dengan orang cacat. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Tanpa kekuatan bela diri, dia tidak dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tubuhnya sendiri. Yang lebih membuat Chu Feng tertekan adalah kenyataan bahwa ia juga tidak dapat menggunakan teknik roh dunianya. Pada saat itu, selain memiliki tubuh fisik yang kuat, Chu Feng tidak berbeda dengan orang biasa. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan itu mengguncang gunung. Saat Chu Feng melihat ke arah suara gemuruh, dia menemukan bahwa sejumlah besar pohon di kejauhan tumbang dan asap tebal membubung ke langit. Raungan itu juga semakin dekat. Tidak lama kemudian, seekor binatang raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter dan panjang beberapa puluh meter muncul dari hutan. Ketika binatang buas itu melihat Chu Feng, ia membuka mulutnya tanpa berkata apa-apa dan bergerak untuk menggigitnya. Persetan! Chu Feng segera berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, meski tubuh fisiknya kuat, dia tidak bisa menggunakan kekuatan bela dirinya. Meskipun kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang biasa dan kekuatannya jauh lebih besar, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari binatang buas di belakangnya yang memiliki budidaya? Chu Feng tidak berhasil berlari jauh sebelum binatang buas itu menyusulnya. Dengan mulut terbuka lebar, ia menggigit Chu Feng. Patah. Namun, setelah gigi besar itu menggigit Chu Feng sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, gigi binatang buas itu yang patah. Roar! Binatang buas itu mulai berteriak seperti babi yang sekarat.
Itu adalah giginya yang berharga. Pastinya itu sangat menyakitkan. Bodoh sekali. Anda seharusnya melihat siapa tuan muda ini. Bahkan jika kultivasi saya hilang untuk sementara, tubuh saya tetaplah yang maha mulia. Kamu benar-benar berpikir untuk memakanku dengan sedikit kemampuanmu. Kamu benar-benar mencari masalah. Chou Feng memandang binatang buas itu dan mengejeknya dengan puas. Anehnya, binatang buas itu benar-benar bereaksi seperti memahami Chou Feng. Sekali lagi ia membuka mulutnya dan menerkam ke arahnya. Kali ini, ia belajar dari kesalahannya. Ia tidak lagi menggunakan giginya untuk menggigit Chou Feng. Sebaliknya, itu melahapnya seluruhnya. Setelah Chou Feng dimakan oleh binatang buas itu, dia mulai dengan panik menyerang perut binatang buas itu. Sayangnya, kekuatan Chou Feng saat ini terlalu lemah. Meski melampaui manusia biasa, ia tidak mampu melukai binatang buas itu. Dengan itu, Chou Feng memutuskan untuk mengambil senjata dari cosmos sak miliknya. Dia bermaksud menggunakan senjata itu untuk membelah perut binatang buas itu. Sayangnya, dia menemukan bahwa cosmos sak miliknya sebenarnya telah disegel. Hal ini menyebabkan Chou Feng merasa sangat tidak berdaya. Chou Feng tahu bahwa binatang buas itu tidak akan bisa mencernanya karena betapa kuatnya tubuhnya. Tapi, dia tidak bisa lepas dari perut binatang buas itu. Jika ini terus berlanjut, bukankah itu berarti dia akan dihabisi oleh binatang buas itu? Itu akan sangat memalukan. Mengerti? Ini tempatnya. Terlalu merepotkan untuk membiarkannya hidup. Ayo kita bunuh saja. Benar, bunuh saja. Tiba-tiba, Chou Feng mendengar suara para kultivator. Kemudian, dia mendengar benturan senjata. Binatang buas itu mulai melarikan diri dengan liar sambil mengaum tanpa henti. Meskipun Chou Feng tidak dapat melihat situasi di luar, dia tahu dari suara bahwa kultivator bela diri datang untuk menyerang binatang buas itu. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Aku berada di dalam perut binatang buas ini. Chou Feng berteriak minta tolong. Sayangnya, kulit dan daging binatang buas itu sangat keras. Mereka sepertinya mampu mengisolasi suaranya. Meskipun dia bisa mendengar suara orang-orang di luar, orang-orang itu tidak bisa mendengarnya. Tidak peduli berapa banyak Chou Feng berteriak minta tolong, mereka tidak dapat mendengarnya. Hal ini menyebabkan Chou Feng menjadi sangat cemas. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah kenyataan bahwa dia bisa mendengar percakapan orang-orang itu. Ternyata mereka berencana membunuh binatang buas itu karena dagingnya enak. Mereka telah merencanakan untuk menyiapkan pesta. Itulah alasan mengapa mereka berburu binatang buas. Tujuan mereka adalah untuk membawa kembali binatang buas itu untuk digunakan sebagai daging dalam masakan. Jadi, setelah berburu binatang buas itu, mereka tidak meninggalkannya di sana. Sebaliknya, mereka mulai membawanya. Hal ini menyebabkan Chou Feng menarik napas lega. Meski mereka tidak bisa mendengar permohonan bantuannya, dia yakin mereka akan memotong binatang buas itu karena mereka berencana menggunakannya untuk keperluan kuliner. Setelah tubuh binatang buas itu dipotong, Chou Feng secara alami akan diselamatkan darinya. Seperti yang dia duga, Chou Feng segera diantar ke tempat seperti dapur. Bagaimana kalian bisa ceroboh seperti ini? Bagaimana kamu bisa merusak gigi binatang buas itu? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa gigi itu sangat berharga dan dapat digunakan untuk memurnikan senjata, kata orang yang akan memotong binatang buas itu. Ini bukan kami yang melakukannya. Benar. Ia mematahkan giginya sendiri. Sekelompok orang lain hadir. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang memburu binatang buas itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.